Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kita ketemu lagi di soal SKB untuk formasi penyuluh pertanian yang part 2. Jadi ini sambungan dari part yang pertama ya. Silakan untuk kalian yang baru gabung bisa lihat di part satunya supaya nanti bisa nyambung ya antara part 1 dengan part 2 untuk formasi penyuluh pertanian. Dan seperti biasanya, kalau misalnya nanti ketika ada pembahasan ataupun ketika ada penjelasan di materi dan ada yang kurang ataupun itu salah, silakan dikritisi dan silakan diralat di kolom komentar ya. Karena saya bukanlah seorang yang paling pintar di sini, tapi kita sama-sama belajar di sini. Baik, nanti kalau bahasa saya terlalu cepat, mohon bisa diterima ya, karena memang ini logat saya seperti ini gitu ya, ataupun cara bicara saya seperti ini. Dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya, silahkan klik dulu supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku yang baru upload ya. Baik, kita langsung aja untuk soal yang pertama untuk part 2 ini. Ya, seperti yang part 1, jadi ada beberapa soal yang tidak ada pembahasannya dan ada juga soal yang ada pembahasannya ya. Jadi tolong nanti disimak secara bijak ya. Baik, kita masuk ke nomor yang pertama ya. Perubahan warna daun akibat kekurangan hara atau keracunan disebut dengan A. Deklorofilisasi, B. Dekolorisasi, C. Kolorosis, D. Deklorosis, atau yang E. Revaluasi. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Jadi kalau dalam pembahasan ini, deklorofilisasi itu adalah pemisahan klorofil artinya. Kalau dekolorisasi itu hanya pemudaran warna atau melunturnya warna ya. Kalau klorosis dari bahasa Inggris itu klorosis adalah keadaan jaringan tumbuhan khususnya pada daun yang mengalami kerusakan atau gagalnya pembentukan klorofil sehingga tidak berwarna hijau melainkan warna kuning pucat hampir putih gitu ya. Kalau revaluasi ini saya nggak nemuin apa, deklorosis juga nggak nemuin apa gitu ya. Maksudnya saya nggak menemukan istilah itu gitu maksudnya. Mungkin kalau teman-teman yang tahu silakan komen di kolom komentar ya. Oke, lanjut ya. Di bawah ini adalah zat hara mikro kecuali A. Zn, B. Mo, C. Cu atau D. Ca atau E. Fe. Ya, di sini adalah jawabannya yang kalsium ya. Ca itu kan kalsium. Kalau Zn itu seng, kalau Mo itu molybdenum, kemudian kalau Cu itu perak ya. Kemudian Ca itu kalsium, Fe itu besi ya. Berarti di bawah ini adalah zat hara mikro. Jadi kalau kalsium otomatis makro ya. Baik, lanjut. Nah, ini di bawah ini termasuk zat hara makro. Jadi kebalikannya soal yang tadi ya, kecuali ya ada N, P, K, Mg atau Mn. Ya, jawabannya adalah yang E ya, Mn. Jadi yang pertama nitrogen, kemudian P fosfor, kemudian kalium, magnesium. Kemudian yang berarti yang kecuali yang makro, ya, yang mikro ini berarti ya, ini adalah mangan ya. Lanjut, proses hilangnya air melalui penguapan dari permukaan tanah, permukaan batang dan daun tanaman disebut dengan istilah A. Evakuasi, B. Evaporasi, C. Pirolisis, D. Emisi atau E. Aerokuasi. Ya, jawabannya adalah evaporasi ya. Evaporasi. Jadi dekomposisi termokimia bahan organik melalui proses pemanasan atau sedikit oksigen atau reaksi kimia lainnya, di mana material mentah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Itu namanya evaporasi ya. Kalau aerokuasi itu sebenarnya udara semu. Kalau dalam bahasa Indonesia, kuasi itu artinya hampir ya. Gitu. Kemudian kalau aero sendiri adalah udara gitu ya. Mungkin ini pembahasan yang saya dapatkan dari beberapa literatur ya. Kalau yang lainnya untuk evakuasi tahu ya. Kalau pirolisis sama emisi, ini mungkin kalau saya dengar emisi adalah emisi gas gitu ya. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan istilah-istilah pertanian kalau saya rasa sih seperti itu. Kalau pirolisis sendiri saya belum menemukan itu ya. Kemudian lanjut ya. Rasio antara jumlah pupuk yang ditambahkan dengan hasil produksi atau yield tanaman disebut dengan istilah apa? A. Efektivitas pupuk, B. Efisiensi pupuk, C. Utilitas pupuk, D. Keseimbangan pupuk, atau yang E. Produktivitas pupuk.
Ya, jawaban adalah yang E ya, produktivitas pupuk ya. Kalau ini saya mungkin nggak ada pembahasannya ya, karena memang jawabannya ya itu produktivitas pupuk ya. Kemudian, kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya aman, merata dan terjangkau. Berikut ini adalah bunyi dari Undang-Undang tentang Ketahanan Pangan, yaitu nomor berapa? Jadi ini tentang ketahanan pangan ya. Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 94, B. Undang-Undang Pangan nomor 17 tahun 96, C. Undang-Undang Pangan nomor 71 tahun 97, D. Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 96, atau yang E. Nomor 7 tahun 2009. Pokoknya berkaitan dengan Undang-Undang Pangan ya. Ya, ini adalah jawabannya adalah Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 96 ya. Silahkan cek di Undang-Undang nomor 7 tahun 96 tentang pangan oleh Presiden Republik Indonesia tahun nomor 7 tahun 96 ya. Jadi ini diresmikan di Jakarta tanggal 4 November tahun 96 ya. Baik, lanjut. Secure access at all times to sufficient food for a healthy life adalah setara dengan makna apa ya. Ini mungkin bahasa Inggris saya mungkin kurang bagus ya. Maaf ya. A. Kecukupan pangan, B. Ketahanan pangan, C. Ketersediaan pangan, D. Distribusi pangan, atau E. Swasembada pangan. Ya, jawabannya adalah ketahanan pangan ya. Kemudian lanjut. Sidang kedua ASEAN India Working Group on Agriculture and Forestry Corporation pada tanggal 6 sampai 7 Maret 2012 diadakan di mana? A. Padang, maaf. Oke, lanjut ya. Sidang kedua ASEAN India Working Group on Agriculture and Forestry Corporation pada tanggal 6 sampai 7 Maret 2012 diadakan di mana? A. Padang, B. Hanoi, C. Manila, D. New Delhi, atau E. Palembang. Ya, jawabannya adalah yang E ya, Palembang. Silakan Anda cek lagi jawabannya. Kemudian, tanaman transgenik yang paling banyak dikembangkan di dunia adalah apa? A. Kedelai dan jagung, B. Kedelai dan gandum, C. Gandum dan padi, D. Jagung dan tebu, atau yang E. Tebu dan kapas. Ya, transgenik adalah kedelai dan jagung ya yang paling banyak ditransgenikan. Kalau saya sendiri mungkin belum terlalu paham ya transgenik dalam hal apa ya, karena saya memang nggak terlalu memahami hal itu, gitu ya. Kemudian tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya dikenal dengan sebutan apa? A. Transmutan, B. Tanaman mutan, C. Tanaman trans, D. Tanaman persilangan, atau yang E. Tanaman transgenik. Ya, kali ini saya udah paham ya tanaman transgenik karena di waktu SMA saya juga belajar ini, gitu ya. Oke, lanjut. Mendatangkan bahan tanaman dari tempat lain yang berbeda disebut dengan istilah apa? A. Introduksi, B. Persilangan, C. Transfer gen, D. Impor gen, atau E. Manipulasi genom. Ya, jawabannya adalah yang A ya, introduksi. Ini istilah sebenarnya masalahnya ya. Kemudian, berikut ini adalah cara-cara pemulihan tanaman kecuali A. Introduksi, B. Persilangan, C. Manipulasi genom, D. Transfer gen, atau yang E. Penggunaan pupuk yang tepat. Cara-cara pemulihan tanaman ya. Kecuali lagi nih. Yang E ya jelas ya, karena penggunaan pupuk yang tepat itu adalah cara untuk membuat tanaman itu menjadi lebih subur, lebih sehat gitu ya. Bukan untuk pemulihan. Bukan untuk ini di sini pemulihan, cara-cara pemulihan, maaf. Pemulihan ya. Pemulihan. Lanjut ya. Dalam sistem bawah lebak tidak dijumpai sistem saluran karena A. Sawah lebak mengandalkan naik turunnya permukaan air rawa secara alami, B. Sawah lebak mengandalkan air hujan, C. Sawah lebak mengandalkan air bendungan, D. Sawah lebak mengandalkan air aliran sungai, atau yang E. Sawah lebak mengandalkan kekayaan air tanah. Ya, jawabannya adalah yang A ya, sawah lebak mengandalkan naik turunnya permukaan air tanah, air rawa secara alami ya. Tuh.
Lanjut ya. Berikut ini adalah pupuk anorganik kecuali anorganik ya di sini. A. Pupuk NPK, B. Pupuk kandang, C. Pupuk ZA, D. Pupuk Korea atau E. Pupuk KCL. Ini udah tahu ya. Jawabannya adalah pupuk kandang atau ya pupuk kompos ya. Bisa pupuk kompos, bisa pupuk kandang. Kalau pupuk kandang itu kan dari kotoran hewan, kalau kompos dari tanaman ya. Ya betul ya, yang dari pertanian ya. Takutnya salah saya. Kemudian, komponen utama dari pupuk hayati adalah A. Bakteri, B. Ulat, C. Mikroba tanah, D. Cacing atau E. Unsur nitrogen. Pupuk hayati ya. Ya, jawabannya adalah mikroba tanah ya. Baik, ini nggak perlu penjelasan sebenarnya. Kemudian, perbandingan jumlah telur yang menetas dengan yang tidak menetas disebut apa? A. Laju tetas, B. Keberhasilan tetas, C. Nilai tetas, D. Efektivitas tetas, atau E. Efisiensi tetas. Ya, jawabannya adalah yang A ya, laju tetas. Jadi menetaskan telur pun juga ada perbandingannya ya, namanya sebutannya ya, maksudnya laju tetas. Oke, lanjut. Tingkat perkembangan telur setelah dibuahi, di mana sel hasil pembelahan tersusun di kutub telur berbentuk bulan sabit seperti disebut dengan apa? A. Embrio, B. Gonad, C. Larva, D. Gastrula, atau yang E. Bibit. Ya, jawabannya adalah yang gastrula ya. Ini pelajaran saya waktu SMA sebenarnya. Embrio dalam bahasa Yunani, saya nggak bisa baca nih bahasa Yunani apa, adalah sebuah eukariota diploid multisel dalam tahap paling awal dari perkembangan ya. Dan gonad itu sendiri adalah kelenjar seks atau kelenjar reproduksi, adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Ya, jadi jawabannya adalah gastrula. Ya, itu adalah penjelasan dari ini, kalau yang bawah penjelasan dari atasnya yang tidak dipilih ya. Lanjut ya. Kemudian, salinitas adalah tingkat apa? A. Kadar garam, B. Kadar asam, C. Kadar pH, D. Kadar gula, atau E. Kadar nitrogen. Ya, jawabannya adalah kadar garam ya. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlalu dalam air. Lanjut. Semua zat makanan yang terkandung di dalam bahan makanan yang dapat dicerna seperti protein, karbohidrat, serat kasar, dan lemak disebut dengan A. Total digestible nutrient, A. Total indigestible, C. Total nutrient, D. Total organic nutrient, atau yang E. Not total consumable nutrient. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi total digestible nutrient atau TDN adalah angka yang menunjukkan jumlah zat makanan dari bahan makanan yang dapat dicerna ya. Lanjut. Hewan berperut tunggal dan sederhana, alat pencernaannya terdiri dari mulut, esofagus, perut, usus halus, usus besar, dan rektum. Dikenal dengan hewan apa? A. Monolitik, B. Monogastrik, C. Poligastrik, D. Herbivora, atau E. Nocturnal. Ya, jawabannya yang A ya, monogastrik. Kalau sistem monolitik merupakan struktur sistem operasi sederhana yang dilengkapi dengan operasi dual ya. Jadi ada dua sistem operasi ya. Kalau di perut hewan mungkin ya. Kemudian kalau poligastrik berarti hewan yang berperut banyak. Kalau saya ngartikan kalau poli itu kan banyak ya. Nggak apa-apa deh, nanti kalian kok bisa komen di bawah ya. Mungkin istilah-istilah yang saya dapatkan ini, saya juga cari di internet juga nggak nemu juga. Kalau herbivora udah tahu, nocturnal juga udah tahu ya, hewan-hewan yang aktivitasnya di malam hari kan, gitu. Baik, lanjut ya. Teori yang menyatakan bahwa hewan makan untuk mempertahankan temperatur tubuhnya adalah A. Teori temper, B. Teori termostatik, C. Teori kemostatik, D. Teori pakan sehat, atau yang E. Teori pakan standar. Ya, jawabannya adalah yang B ya, termostatik. Karena ini adalah temperatur berkaitan dengan termo. Makanya alat termometer itu berkaitan dengan suhu ya. Baik, lanjut. Pada setiap pakan yang mengandung obat hewan sebagaimana ditetapkan dalam Panduan Prosedur Codex Alimentarius Commission disebut dengan A. Obat hewan, B. Obat telan, C. Pakan organik, D. Pakan sehat, atau E. Pakan obat. Ya, jawabannya adalah yang E ya, pakan obat.
Ini mungkin istilahnya lebih ke peternakan sebenarnya, bukan pertanian ya. Ini kok soalnya ya oke, nggak apa-apa lah ya untuk sembari menambah ilmu aja ya. Kemudian FAO atau Food and Agricultural Organization berdiri pada tahun berapa? A tahun 54, B tahun 45, C 35, D 64 atau E 44. Ini FAO ya, food, tentang food ya. Ya, jawaban adalah yang B ya, 1945. Ya, tahun kemerdekaan Indonesia juga ya. Oke teman-teman semua, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Silahkan lihat juga untuk part satunya ya. Nanti ada di link akan saya kasih linknya di deskripsi. Silahkan lihat aja di deskripsi dengan memencet anak panah ya. Kalau belum kelihatan di bawahnya video persis ya, diklik di bagian kanan bawah ya. Baik, untuk selanjutnya nanti saya akan juga buat soal-soal untuk formasi yang lain ya. Semoga bermanfaat video ini, dan kalau bermanfaat silahkan klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang belum mendapatkan referensi pembelajaran ya. Semoga nanti untuk selanjutnya silahkan kalau ada yang salah ataupun kurang ya, silakan dikritisi dan silakan diralat kalau ada kesalahan di kolom komentar, supaya nanti saya juga tahu kesalahannya saya, dan juga nanti yang teman-teman yang lain pun juga tahu nanti kesalahan saya di mana, sehingga mereka juga punya gambaran untuk membetulkan atau memiliki kebijakan untuk berpikir lebih kritis tentang masalah-masalah yang sudah saya bahas di sini ya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.